Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gangguan Jadid. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai saja teman-teman berdebat konten baru, baik yang berilmu, yang pas-pasan, atau yang hanya modal ngotot dan ujung-ujungnya menghujat. Dan bisa dipastikan teman-teman, setiap pertanyaan muslim yang tidak terjawab oleh mereka pasti jawabannya ngeles, ngalor ngidul, dan ujung-ujungnya menghujat. Akhirnya lari. Dan begitu pula dengan yang pedebat yang berilmu dari Oten ini. Kalau sudah kepepet, biasanya pedebat muslim langsung di-kick. Terus jurus framing dimainkan. Itu selalu jadi jurus andalan mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, teruslah bentengi umat muslim dari permutatan. Dan jangan lupa berdoa buat pedebat-pedebat muslim. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan terus menghantam oten-oten untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang untuk menggaungkan kebenaran Islam. Mari kita dengarkan perdebatan mereka, bagaimana pedebat muslim bertanya dan bagaimana Oten menjawab. Silakan dicerna sendiri. Selamat mengikuti. Salam satu Tuhan. Ayatnya di Yohanes 21 nomor 25 sampai nomor 20, 24, 25. Apa yang dikatakan oleh penulis Yohanes? Dialah murid. Coba, penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini. Jadi penulisnya menunjuk kepada seorang murid bahwa murid Yesus telah memberikan kesaksian kepada penulis sehingga penulis menulis. Nah sekarang penulis yang menulis ini siapa? Oh, Yohanes murid. Oh, enggak mungkin. Andaikan Yohanes murid Yesus yang menulis buku Yohanes, maka dia akan mengatakan akulah murid. Tapi dia mengatakan dialah murid, dia bukan aku. Artinya bahwasanya benar-benar penulis daripada buku Yohanes ini sama sekali bukan murid Yesus, apalagi yang menulis di Pulau Patmos terkait Yesus Tuhan, Yesus Alfa Omega, Yesus yang awal. Ini cerita siapa? Sedangkan murid Yesus aja bukan. Ketika dikatakan hauto, dialah murid itu sendiri, matetes sebagai murid, itu terbukti bahwa yang menulis ini bukan Yohanes. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul. Harusnya kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes, tulisannya gini, dialah murid, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kami tahu bahwa kesaksianku itu benar. Kesaksianku, bukan kesaksiannya, tapi ternyata yang tertulis di sana adalah kesaksiannya. Oke teman-teman, saya turun dulu teman. Saya ada di lapor ini, turun dulu naikkan lagi ya. Silakan saudara Immanuel ditanggapi, silakan turun dulu sejenak. Terima kasih Pak Juma. Terima kasih Bang Juma. Saya tanggapin walau Bang Juma belum ada, tapi mungkin bisa didengar atau mungkin bisa disampaikan. Perihal mujizat ini ya disampaikan bahwa tadi Yohanes orang yang idiot lah atau buta huruf atau apa gitu. Tapi kalau untuk penerimaan wahyu kan ya maaf ya Bang ya, kan bukannya kuasa Tuhan atau kuasa ilahi itu luar biasa ya Bang. Artinya kita tidak bisa membatasi orang ini idiot atau orang ini buta huruf atau sebagainya. Ya mungkin sepemahaman saya terkait dengan keajaiban atau kehebatan Tuhan itu kan juga terbukti dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Ya kan ini ceritanya bahwa Nabi Muhammad juga sebenarnya tidak bisa membaca, tapi akhirnya bisa dipercayakan Quran turun pada dia wahyunya gitu. Jadi artinya Tuhan itu bisa memilih siapa aja lah untuk memberikan wahyunya. Itu satu yang saya mau sampaikan terkait darinya
Bang Zuma tadi yang menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu. Jadi kalau saya bilang bahwa ya bisa jadi benar itu Yohanes yang menulis gitu, terkait dengan apa yang disampaikan di kitab Wahyu. Terus yang saya mau tanyakan lagi Bang, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, Nggapi dulu tadi itu bahwa si Yohanes berkata bahwa dialah murid. Sentuh juga itu Bang, silakan. justru saya nggak sampai ke situ, Bunda Rama, karena itu kan tadi kan disampaikan bahwa siapa orang itu, kan Bang Zuma sendiri kan menyampaikan bahwa kemungkinan adalah Markus gitu kan. Nah, kalau memang itu kemungkinan adalah Markus, dalilnya dari mana gitu? Ada bukti apanya yang mau menyatakan bahwa itu memang adalah Markus? Jadi kan pernyataan itu kan bukan datang dari saya, tapi kan dari Bang Zuma yang bilang bahwa itu muridnya Yohanes. Nah, siapa muridnya Yohanes? Kan Bang Zuma bilang tadi mungkin Markus. Ya buktikanlah kalau itu memang muridnya Yohanes adalah Markus kan gitu. Karena kan tadi kan dalilnya saya kan menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan sudah disebutkan oleh Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes yang di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu Yohanes yang mana? Yohanes muridnya Yesus kan gitu. Gitu sih Bang Zuma. Coba Baik. Bang, kira-kira gimana tuh Bang? Saya Baik saudara, baik. saya intinya gini sih Bang. Siap. Jembatan atau bridgingnya itu sampai dengan di Yohanes di Pulau Patmos itu kok bisa dia menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oke, baik. Kok bisa gitu loh Bang? Kalau Baik. tadi Abang sampaikan bahwa di dalam kitab Injil Yesus itu adalah messenger of God, yes, saya sepakat sampai situ Bang, saya setuju bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai utusan Tuhan, messenger of God gitu. Tapi yang menjadi keimanan kita sebagai Kristen itu kan adalah bahwa Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Nah, itu kan dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Jadi kan Abang kan perlu memutuskan ini gitu loh Bang. Kalau memang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kok di Wahyu diceritakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh. Baik. Gitu Bang, cuma gitu kira-kira ya Bang, ya paham ya Bang? Iya, Sorry Bang, iya, saya paham. kurang bisa ini nih Baik, baik. menjelaskannya. Baik, Bung, baik. Ya, silakan Bang. Sebelum sampai ke sana, saya ingin sedikit mengulas tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan buta huruf? Jawabannya Al-Qur'anul Karim surah Al-Ankabut ayat 48. Tolong yang muslim dicatat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an. Kamu buta Torah, kamu buta Zabur, kamu buta Injil. Dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini Al-Quran menarasikan Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, bukan buta huruf Al-Quran. Tidak. Rasulullah tidak pernah kemudian membaca sebuah kitab sebelum mendapatkan pewahyuan Al-Quran. Itu maksudnya dia buta tentang Torah, dia buta tentang Mazmur, dia buta tentang Injilnya Nabi Isa. Gak pernah sama sekali dia membaca buku-buku itu, kitab-kitab itu, gak pernah sama sekali. Nah, sehingga ketika Al-Quran itu datang kepada beliau, justru dialah yang membacakan kemudian Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kemudian rasulnya Muhammad kepada kaum yang buta tentang kitab terdahulu dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan. Tuh, Rasulullah membacakan. Berarti dia tidak buta huruf. Beliau yang membacakan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Al-Quran.
Artinya Rasulullah buta huruf tentang kitab terdahulu, sehingga dia tidak belajar, tidak melakukan penyelidikan untuk kemudian menulis, menyampaikan Al-Quran. Ini murni wahyu. Karena Rasulullah tidak seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus melakukan penyelidikan terdahulu tentang kitabnya orang Yahudi, tentang pengajaran Yesus, tentang peristiwa-peristiwa. Habis itu dia nulis. Ditulis. Habis itu beberapa tahun kemudian dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang yang justru bukan orang Yahudi. Itu yang pertama. Untuk menyangga bahwa Anda menyamakan yang di Pulau Patmos yang buta huruf kalau adalah Yohanes dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kita, pertanyaan saudara. Saya jawab, kenapa Yohanes itu disebut Markus? Baca KPR 12 nomor 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut sebagai Markus. Coba, disebut Markus juga dia. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi Yohanes ini juga disebut Markus. Si Yohanes ini. Nah, sekarang kita melihat kitab Wahyu. Kalau Anda membawa data Wahyu yang tadi sebagai firman Tuhan, kita baca pelan-pelan. Wahyu 1 nih, Wahyu 1. Coba kita lihat. Inilah wahyu Yesus Kristus. Nah, artinya apa nih? Yesus yang menyampaikan kepada penulis. Kalau Yesus yang menyampaikan kepada penulis, maka tolak ukurnya adalah ucapan Yesus ketika 70 tahun yang lalu. Saya ulang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kapan Yesus menerima wahyu dari Allah? Kapan Yesus menerima wahyu dari Bapa? Pada saat kapan? Pada saat dia 3 tahun mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Akal sehat mana yang mau membantai ini? Orang waras mana yang ingin menolak ini? Yesus menerima firman pada saat dia hidup bersama dengan murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel, di Galilea, di tanah Yudea, di tanah Nazaret. Itu tak ada bantahan. Artinya penulis wahyu harus jujur mengakui bahwa kalau engkau betul-betul menerima wahyu dari Yesus, maka yang ente harus ucapkan dan tuliskan adalah cakupan-cakupan Yesus, ajaran Yesus ketika Yesus 3 tahun ngajar. Jangan ente tambah-tambahin air jadi darah segala macam. Jangan ente tambah-tambahin, karena Yesus tidak pernah mengucapkan ucapan itu. Sementara ente mengakui bahwa yang engkau tuliskan adalah karunia Allah yang datang kepada Yesus. Kapan Allah memberikan wahyu kepada Yesus? Kapan? Pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel. Orang berakal pasti akan pahami. Kita lanjut membaca. Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Jadi Allah menunjuk Yesus sebagai penyampai wahyu agar Yesus menyatakan kehendak Allah kepada murid-murid Yesus. Jadi bukan Yesus yang Tuhan. Yesus menerima firman dari Allah agar Yesus menyampaikan firman Allah kepada hamba Allah, bukan kepada Kristen. Kristen bukan hamba Allah. Kristen hamba Yesus, menghambakan diri kepada Yesus. Kita lanjut dalilnya. Lalu dikatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Coba lihat. Coba lihat. Kalau Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini, maka dia akan mengatakan, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada aku hambanya. Tapi faktanya, dia menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini siapa yang nulis? Ini siapa yang nulis? Yohanes? Tak mungkin. Tak mungkin Yohanes. Ini siapa? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan bersaksi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini kapan ini terjadi? Tadi katanya wahyu Yesus diterima dari Allah, berarti cerita 70 tahun yang lalu. Ini sekarang beda lagi nih.
Ini data, Bung. Jadi kalau sudah wahyu 1 yang error, jangan pernah menjadikan wahyu 2, 3 dan seterusnya itu sebagai acuan dalam beriman. Error pastinya. Makanya saya katakan beberapa saat yang lalu, agama yang bermasalah kitab sucinya, pasti agamanya pun bermasalah. Tuhannya bermasalah, agamanya bermasalah, rasulnya bermasalah, semuanya pasti bermasalah, dan orang-orang di dalamnya pun pasti bermasalah. Saya ulang, 1 menit terakhir. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jujur dong akui, ini wahyu Yesus, bukan wahyu siapa-siapa. Berarti kalau wahyu Yesus merujuk 70 tahun yang lalu, yang dianugerahkan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan setelah malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Harusnya aku telah bersaksi tentang firman Allah. Saya ingin berdialog dengan orang yang menggunakan data dan yang menggunakan pendekatan akal biar ilmiah dan rasional. Silakan, Bu. Saya tutup lagi. Silakan Bang Oh ya Immanuel. udah, silakan. Iya Bang. Oke. Ini wahyu dari Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus memberikan wahyu, berarti kan dia di sini sebagai Allah ya Bang ya, ya kan? Waktu Yesus memberikan yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepadanya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikat yang diutusnya. Dan Yesus juga bisa mengutus malaikat ya Bang. Kalau Yesus bisa mengutus malaikatnya, bukannya dia Allah Bang? Apa iya manusia bisa mengutus malaikat? Apakah pernah terjadi seperti itu? Perihal Yohanes yang telah bersaksi tentang firman yang telah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya betul kan, memang dia punya Injil Bang, tapi kan Injil berbeda dengan wahyu kan Bang. Maksudnya Injil itu kan pengajaran-pengajaran yang harus dilakukan, yang harus diikutin, yang harus diturutin supaya menuju kepada jalan keselamatan kan gitu. Tapi kalau wahyu kan bukannya disampaikan oleh Yesus ketika dia sudah mati dan ketika dia sudah naik dan ketika dia menjadi Allah itu sendiri, gitu ya Bang. Jadi rasanya sih kalau melihat ketuhanan Yesus, ya berarti di sini Yesus benar dong Bang sebagai Tuhan Bang. Dan kira-kira seperti itu Bang. Coba Bang mau ditanggapi. Baik saudara saya. Jadi kalau sebuah narasi dibangun, asas prakarsanya kemudian itu bukan pewahyuan, tetapi hanya duga-menduga dan seterusnya, apapun yang tertulis di dalamnya itu pasti error. Walaupun dikatakan Yesus itu Tuhan, Yesus pencipta langit dan bumi, tapi kan narasi di awalnya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti kalau pengakuan penulis merujuk kepada dimensi Yesus, wahyu dan Allah, berarti di sini harus kita dudukkan Yesus ini sebagai apa dulu? Adapun dia Tuhan belakangan, ya itu Kristen, itu Kristen. Tapi kita lihat dulu nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, didome, yang diberikan, yang diilhamkan. Siapa yang mengilhamkan dan siapa yang menerima? Yesus dalam Yohanes 17, dan Yesus dalam Yohanes 12, dan Yesus dalam Yohanes 14. Ketika berbicara mengenai firman, Yesus ini manusia yang menerima wahyu, Yesus ini manusia yang menerima ilham. Apa yang diucapkan adalah apa yang diterima. Sekarang kita takar kemudian di wahyu ini. Saudara mengatakan dia punya malaikat, sehingga dia adalah Tuhan. Bung, coba Anda lihat Wahyu 12 nomor 7. Apa yang tertulis di sana? Naga, sang iblis tua, itu berperang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berarti naga si iblis tua ini juga Tuhan, karena dia juga punya malaikat, gitu maksudnya.
Oh, tidak bisa. Sedangkan yang dimaksud dalam pewahyuan, kalau kita menggunakan akal menelaah, malaikat-malaikat ini malaikatnya yang kembali kepada Allah, bukan kepada Yesus. Coba saya baca pelan-pelan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Nya ini merujuk kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Yesus. Yesus hanya menerima wahyu yang dikelilingi oleh pewahyuan, yang dikelilingi kemudian oleh malaikat. Sampai-sampai dalam kitab saudara, untuk mendapatkan kekuatan pun Yesus dikawal oleh malaikat. Nabi-nabi dikawal oleh malaikat. Nabi Musa dikawal malaikat, Elia dikawal malaikat, Abraham dikawal malaikat, baginda Rasulullah Muhammad SAW 22 tahun lebih dikawal malaikat. Apa masalahnya kemudian? Nah sekarang, ketika saudara memanifestasikan intisarinya keimanan saudara, sekali lagi saya katakan, itu adalah ranah iman saudara. Saya tidak ingin mengganggu itu. Saya hanya ingin mengatakan, saya mengajak saudara-saudara saya Kristen dalam bentuk rahmat ajaran Islam ini. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kebenaran mutlak itu ada di atas kepala kita, bukan di iman, tapi di kepala. Apa itu? Iman nanti dikatakan benar ketika sinkron dengan akal. Dan itu pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia. Dengan apa? Dengan akal budi, bukan dengan iman. Itu pesan Yesus. Nah kita berlanjut. Kalau saudara mengintisarikan kemudian, 1 menit, mengintisarikan kemudian bahwa Kristen itu menuhankan Yesus, selesai. Pokoknya kami nggak mau tahu. Kami nggak mau tahu Bang Supa, EGP dengan semua itu. Yang penting Yesus adalah Tuhan kami. Oke, please, silakan duduk yang tenang. Izinkan saya membawa satu data kemudian. Di dalam Matius 7, apa kata Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sekarang gini, Matius 7 berpesan, Yesus berpesan, waspada kepada nabi-nabi palsu. Yesus kira-kira pada saat itu berbicara kepada orang Kristen, penyembahnya, atau waspada, atau berbicara kepada Bani Israel, muridnya? Karena murid dan hamba itu beda. Murid-murid Yesus mendudukkan Yesus sebagai Nabi, Rasul, Mesias, Kristus. Sedangkan Kristen, penyembahnya mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Itu beda. Yesus ketika mengajar, kurikulumnya, submateri, kisi-kisi pengajarannya itu, semuanya dirancang untuk Bani Israel. Tak ada non-Israel di situ. Semua Israel. Jadi ketika Yesus berpesan, apapun itu, pesannya kepada Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai Bani Israel. Dengan menyamar seperti domba, wahai Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, wahai Bani Israel. Ibarat sebuah kandang, Kristen di luar kandang nih. Yesus berbicara di dalam kandang dengan domba-dombanya. Kristen di luar, belum masuk. Dari buahnya lah, wahai Bani Israel, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah duri dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, maupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan pasti dibuang ke dalam api neraka. Jadi, wahai Bani Israel, dari buahnya lah mereka kalian akan mengenal siapakah pengajar-pengajar palsu dan siapa pengikutnya. Apa buahnya? 1. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Jadi ada orang memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus Kurios, memanggil Tuhan Kristus, Yesus Kristus, memanggil dia Mesias, tapi pola ibadahnya, prosesi ibadahnya, ritual agamanya bukan berdasarkan kehendak Bapa. Itu kata Yesus. Dari buahnya di situ ketahuan. Buah selanjutnya adalah mereka bernubuat dengan menggunakan namaku.
Yang ketiga, mereka mengusir setan dengan menggunakan namaku. Buah yang keempat, mereka bermujizat dengan memakai namaku. Ingatlah wahai Bani Israel, itu buah-buah dari pengajar nabi palsu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah sekarang saya serahkan kepada saudara Immanuel. Kira-kira akibat Anda mengimani pengajaran-pengajaran tidak untuk hamba-hambanya, tapi untuk muridnya yang pada saat dia sampaikan itu. Nah, murid-murid ini kan adalah orang-orang Yahudi, Bang Juma ya, orang-orang Yahudi, bukan di luar Yahudi. Lalu kalau perihal tadi adalah nabi-nabi palsu yang datang dari luar Yahudi, masuk akal yang Bang Zuma bilang, saya terima argumen itu. Terakhir pertanyaan saya Bang Zuma, perihal mengenai kenabian, bahwa di dalam Kristen, di dalam, kita nggak usah ngomongin Kristen lah, bahwa di dalam pengajaran Yesus, kalau kita lihat kan nabi-nabi itu kan semuanya kan munculnya kan dari lingkungan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel gitu. Nah bagaimana dengan terakhir nih Bang ya, dengan keberadaan dari Nabi Muhammad Bang. Bukannya Nabi Muhammad ini kan munculnya kan 6 abad kemudian setelah Yesus ada gitu, Yesus memberikan pengajarannya. Lalu kenapa Nabi Muhammad ini bisa disebut sebagai nabi Bang, sedangkan dia mungkin bukan keturunan dari Yahudi Bang, atau bukan keturunan dari Israel, atau kalau keturunan dari Israel bagaimana sih Bang garis keturunannya, supaya saya juga paham bahwa memang betul rencana keselamatan ini kan, kita kan bicara mengenai rencana keselamatan ya Bang. Keselamatan itu lurus dan tidak berbelok-belok atau tidak putus gitu Bang. Kan begitu ya Bang ya. Keselamatan itu kan harus dari awal sampai dengan akhir ceritanya jelas, alurnya jelas, siapa yang mendapat perintahnya, siapa yang mendapat wahyunya juga jelas. Kalau sampai dengan Yesus sebagai utusan, sampai Yesus memberikan Injil, itu kan jelas Bang, bahwa dari zaman Daud, dari zaman Musa sampai dengan disebut Abraham, bapaknya segala bangsa, itu kan jelas Bang. Tapi kalau dengan sampai dengan keturunannya Nabi Muhammad ini seperti apa Bang, sehingga dia cocok atau match untuk dikatakan sebagai nabi pembawa berita keselamatan itu? Silakan Bang, terima kasih. Terakhir Bang ya. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kenabian, Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa datang kepada Bani Israel mengajarkan kemudian akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Di dalam Ulangan 34 nomor 10 dikatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, di dalam Ulangan 18 di situ sangat jelas dikatakan, aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau, Nabi Musa. Loh, tadi katanya sudah nggak ada lagi. Berarti akan ada nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tapi bukan dari tengah-tengah Bani Israel. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Tapi janjinya
seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ingat bung, ingat, firman Tuhan akan diberikan kepada mulut seorang nabi tersebut. Siapa dia? Nabi Musa. Dari mulutnya Nabi Musa muncul kitab Torah. Satu. Lalu mana lagi nabi yang muncul di mulutnya juga firman Tuhan? Ada banyak bang Suman. Siapa? Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Matius, Nabi Yohanes, Nabi Paulus, Nabi Petrus. Banyak. Karena buku-buku mereka ini semua bersumber dari mulutnya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tulisan-tulisan mereka nabi-nabi tadi bersumber dari firman Tuhan yang datang ke mulut mereka lalu mereka tuliskan? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena tulisan mereka bukan dari pewahyuan, tapi berdasarkan penyelidikan, penelitian, penyusunan, editan dan seterusnya. Berarti bukan firman Tuhan, tapi berasal dari mulutnya. Betul, dia jatuhnya di data nomor 20, nomor 18 dari ulangan tadi. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang bukan perkataan dariku akan kumintai pertanggungjawaban, dan dia harus mati. Nah sekarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi itu sama seperti Musa. Nabi Musa perang, Nabi Musa membantai semua lawan-lawannya, Nabi Musa kemudian membebaskan kaumnya, Nabi Musa kemudian memberikan hukum baru kepada bangsanya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini memerdekakan kaumnya. Hukum-hukumnya kemudian itu dua. Yang ketiga, coba kita lihat bung, di dalam Bilangan 12 nomor 6, Tuhan berfirman, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia, nabi tersebut, dalam mimpi. Ini kata Tuhan. Kalau diimani ini adalah firman Tuhan oleh teman-teman Kristen. Lalu kenapa saya membawa data ini? Di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10 bung, dikatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Apa maksud dalil ini? Maksudnya kerajaan ini tidak akan berpindah dari pundak Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Yesus keturunan Yehuda. Kerajaan yang ada pada bangsa Yehuda tidak akan bergeser, tidak akan beranjak, tidak akan berpindah dari kakinya sampai dia, oknum yang berhak atasnya itu datang. Siapa oknum yang berhak itu datang? Siapa? Tanda-tandanya adalah dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Hanya ada dua kandidat. Siapa? Yesus atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana hukum-hukum dari Yesus? Lukas, oh itu hukum dari Lukas. Yohanes, oh itu hukum dari Yohanes. Markus, oh itu dari Markus. Filipi, Roma, oh itu hukum dari Paulus. Yang kita minta hukum dari Yesus mana? Ada? Tak ada. Kitabnya? Tak ada juga. Loh, jadi bukan Yesus. Apa buktinya bukan Yesus? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3. Ini mengutip Ulangan 18 tadi. Kisah Para Rasul 3 menerangkan begini, di data nomor 22 sampai 23. Ini data hasil penyelidikan daripada Lukas. Kita hargai karena ini adalah karya ilmiahnya Lukas. Dikatakan gini, bukankah telah dikatakan Musa, maksudnya merujuk kepada Ulangan tadi, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Apa perintahnya kemudian? Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Apakah Yesus didengarkan ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel? Borok-borok didengarkan, mereka malah berusaha untuk membunuh. Yesus berusaha dibunuh, bahkan menurut Kristen berhasil dibunuh. Jadi bagaimana mungkin dia sama seperti Nabi Musa? Bagaimana mungkin tongkat kerajaan Yehuda ada pada pundaknya sementara dia tidak mampu menaklukkan hukum-hukum? Dia yang mati malah. Di data nomor 23-nya disebutkan apa? Dan akan terjadi. Nah itu, ini nubuatan. Dan akan terjadi berarti kalau tidak terjadi maka Lukas pembohong. Kalau
terjadi, berarti Lukas adalah wartawan yang top, karena dia mampu menuliskan karya ini yang berkesesuaian dengan apa yang terjadi hari ini. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Ini data, Bu. Menurut data ini, setelah Nabi itu datang kemudian, orang-orang yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu akan dibunuh, akan dilenyapkan. Di dalam bahasa Yunani-nya disebutkan dengan sangat jelas, akan dibasmi exoloteuo, artinya dilenyapkan, dibasmi, diperangi, dimusnahkan. Barang siapa, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan exoloteuo, akan dibasmi, akan dilenyapkan, akan dimusnahkan dari umat kita. Apakah Yesus memusnahkan penolak-penolaknya, atau justru Yesus yang dimusnahkan di atas tiang salib? Begitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, siapapun yang menghalangi dakwanya rata dengan bumi. Orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang non-Muslim, kemudian orang-orang Quraisy di Mekah, rata dengan bumi dibuat. Nabi Musa ketika diperintahkan menghancurkan semua orang-orang Amalek, semua orang-orang Baal, orang di tanah Kanaan, rata oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi itu sama seperti Nabi Musa. Makanya Yesus mengatakan apa, Bu? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada bangsa yang berhak. Itu diterangkan kemudian oleh Yesus di dalam catatan Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata, ini Yesus yang berkata, Yesus yang berkata, tolong dipercaya. Yesusnya yang berkata, bukan Bang Suma, bukan masjid, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Yang berkata ini Yesus sendiri menurut Matius. Kalau dipercaya, saudara-saudara percaya kepada Yesus, percayalah dia yang mengatakan, sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini nih perkataan Yesus nih. Yesus adalah keturunan Yehuda. Kejadian 49 nomor 10. Nabi Yakub meramalkan kemudian Yehuda, wahai anakku Yehuda, kamu adalah puncak kejayaan anak-anakku. Saudara-saudaramu akan tunduk kepadamu, wahai anakku Yehuda. Tapi ada zaman di mana kerajaanmu itu akan diambil dan diberikan Elohim kepada dia yang berhak, yaitu yang mampu menaklukkan hukum-hukum langit pada bangsa-bangsa lain. Yesus keturunan Yehuda berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, mu di sini terdiri dua huruf M dan U. Mu sama dengan Bani Israel. Wahai Bani Israel, kerajaan Elohim yang datang kepada Yehuda jatuh kepada Daud, jatuh kepada Salomo, jatuh kepada Yesus, semuanya akan diserahkan kepada bangsa lain. Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang kerajaan mana yang dimaksud? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan pondasi kerajaannya kemudian di tanah Mekah Madinah. Hari ini 1400 tahun gaung daripada raja yang datang kemudian dari keturunan Abraham Ismail, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sedunia kemudian orang dilumpuhkan dengan ajarannya, yaitu puasa. Takluk kemudian orang Indonesia jaraknya 12 jam dari tanah Mekah, tunduk kepada hukum wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah, bangsa Indonesia yang tadinya jaya dengan banyak kerajaan-kerajaan hebat, Sriwijaya, kerajaan Goa Makassar, kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, semua tunduk kepada hukum-hukum la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tunduk. Dan bulan ini semuanya pengikutnya berpuasa. Siapa kita? Kok bisa
Sejauh itu naik pesawat 12 jam, hukum yang di bawah 1400 tahun masih gemilang sampai hari ini. Umat Islam seluruh Indonesia berpuasa. Itu hukum-hukum yang ditaklukkan kemudian kepada siapapun yang ada di depannya. Makanya Bung, sekali lagi saya katakan, ini terakhir, 30 detik terakhir, mohon diizinkan. Ulangan 33, di mana Tuhan kemudian menubuatkan dengan sangat jelas. Ulangan 33 nomor 2, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan datang dari Sinai melalui Nabi Musa, dan terbit dari Seir melalui Nabi Isa, Yesus. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci dari Madinah, lalu kemudian menaklukkan kota Mekah dengan membawa hukum yang menyala-nyala sebagai tiang api di sebelah tangannya, sebelah kanan tangannya. Ini nubuat. Nabi Musa dari Sinai, Yesus dari Seir, lalu kemudian 10.000 dari Paran menaklukkan kota Mekah dari kota Madinah dengan membawa hukum yang menyala-nyala di tangannya dengan membawa pasukan 10.000. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggenapi nubuatan ini? Cuman ini perjanjian lama dirubah ya. Ini bukan puluhan ribu, ini 10.000. Rabbabau itu artinya 10.000 dalam bahasa Ibrani. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Ini adalah berkat untuk Nabi Musa. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada Seir dan tampak bersinar dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Maksudnya api di sini adalah hukum yang akan membakar semua hukum yang ada di depannya. Hukum jahiliyah, hukum politeisme, hukum animisme, hukum paganisme, semua ditaklukkan oleh hukum-hukum ini. Di Indonesia sebelum Islam datang, betapa banyak pengajaran-pengajaran politeisme, animisme, rata mereka kemudian dibawa oleh ajaran agama Islam. Tapi apakah kita bisa merenungkan sampai sejauh itu? Ya, ulangan 33 nomor 2. Oke, seperti itu saudara, mohon maaf kalau kepanjangan, ini semata-mata edukasi, kita jauh meninggalkan tadi tema, tapi masih ada kaitannya. Agama mana yang kemudian dikelilingi oleh ajaran yang timbul dalam lingkaran pengajaran iblis? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan mempersembahkan manusia dengan mempersembahkan kurban dengan menggunakan manusia, kecuali Dewa Molok. Demikian sementara, silakan. Saya bang, minta mungkin bang, terakhir bang, mungkin bang, izin bang, mohon diurai bang, Yohanes 16 bang, Yohanes 16 bang, mohon diurai bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah perdebatan yang kami sajikan pada kalian saat ini. Semoga kita bisa mengambil isi dari perdebatan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video perdebatan kali ini. Selamat beristirahat dan sukses buat kita semua. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna dinna indallahil Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.